Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Dian Salamah, NPM 1721511090 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di dalam video ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD, dan saya di sini berasal dari KRSE. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai hakikat pembelajaran matematika dan didukung oleh beberapa pendapat ahli dan peninjau dari filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Kita lihat video selanjutnya. Nah, berikut penjelasan dari pendapat ahli yang menjelaskan bahwa apakah sih hakikat matematika tersebut. Nah, yang pertama ini pendapat dari Johnson and Rising, yaitu yang menjelaskan bahwa matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif, berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni. Keindahan terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya. Dan untuk pendapat ahli yang kedua, yaitu dari Reis dan kawan-kawan, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Dan yang terakhir, yaitu menurut Brunner, yang dikutip oleh Markaban pada tahun 2006, pembelajaran matematika merupakan usaha untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui proses, karena mengetahui adalah suatu proses, bukan suatu produk. Proses tersebut dimulai dari pengalaman, sehingga siswa harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang harus dimilikinya. Nah, setelah penjelasan dari beberapa pendapat ahli yang tadi, di sini ada lampiran 1 Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang menyatakan bahwa matematika ini perlu diberikan kepada seluruh peserta didik dari mulai sekolah dasar hingga tingkat selanjutnya, sehingga dapat membekali semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang berpikir logis, analitis, kritis, kreatif, dan bahkan kemampuan untuk bekerja sama. Nah, kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memperoleh informasi, mengelolanya, kemudian di tahap terakhir yaitu memanfaatkan informasi tersebut, sehingga siswa menggunakan informasi tersebut sebagai bekal hidup dia untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin lama semakin berkembang dan semakin kompetitif. Kesimpulan dari pembelajaran matematika yang sudah tadi beberapa pendapat paparkan, nah, pembelajaran matematika adalah usaha atau aktivitas untuk membantu siswa dalam mengonstruksi konsep, pemahaman, atau pengetahuan yang terstruktur dengan menelaah tentang pola atau suatu hubungan melalui proses yang dimulai dari pengalaman dari peserta didiknya tersebut. Nah, sehingga terlihat dengan adanya perubahan perilaku secara keseluruhan dari peserta didik tersebut. Nah, itulah penjelasan atau hakikat pembelajaran matematika yang ditinjau dari filsafat yang pertama, yaitu ontologi atau apakah itu. Filsafat ilmu yang kedua yaitu epistemologi atau kita sebut juga pertanyaan dari bagaimanakah. Nah, dalam penjelasan ini sebelumnya saya mengambil jurnal yang sudah saya baca yang berjudul
kemampuan koneksi matematik dalam pembelajaran matematika yang ditulis oleh Muhammad Daud Siagian. Nah, di sana menjelaskan bahwa paham konstruktivisme menjadi relevan dan menjadi sebuah prinsip utama dalam belajar matematika. Tentu berdasarkan paham tersebut, sehingga mendapatkan langkah-langkah pembelajaran matematika sesuai paham tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari dan menggunakan pertanyaan dan gagasan siswa untuk menuntun pelajaran dan keseluruhan unit pengajaran. Jadi sesuai dengan penelitian-penelitian yang sering kita dapatkan, sering kita lihat juga, tentunya banyak metode pembelajaran yang bisa kita gunakan karena kita sebagai guru menyesuaikan juga terhadap siswa, keadaan siswa, dan latar belakang siswa. Nah, untuk yang kedua, membiarkan siswa mengemukakan gagasan-gagasan mereka, sehingga siswa ini dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bahkan siswa juga dapat merasakan apa yang mereka alami dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan, kerjasama, pencarian informasi, dan aktivitas siswa sebagai hasil dari proses belajar. Nah, untuk yang keempat, yaitu menggunakan pemikiran, pengalaman, dan minat siswa untuk mengarahkan proses pembelajaran. Nomor 4 ini hampir sama, kurang lebih, dengan nomor 1, karena keduanya sama-sama menjelaskan bahwa kita ini harus menyesuaikan dengan keadaan dan latar belakang siswa, dengan minat siswa dan sebagainya. Nah, untuk yang kelima, mengembangkan penggunaan alternatif sumber informasi baik dalam bentuk bahan tertulis maupun bahan-bahan dari pakar ahlinya. Selanjutnya yang keenam, mengusahakan agar siswa mengemukakan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa dan situasi, serta doronglah siswa agar mereka memprediksi akibat-akibatnya. Nah, di sini juga guru berperan sebagai motivator untuk mendorong siswa berperan aktif sehingga mereka dapat mendapatkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis suatu kejadian atau peristiwa. Di beberapa metode juga menjelaskan bahwa guru ini mesti menyangkut pautkan materi yang sedang kita pelajari ini terhadap kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat secara jelas dan memahami tujuan dari materi yang sedang dijelaskan. Nah, untuk filsafat ilmu yang ketiga yaitu aksiologi atau kata tanya yang biasa kita kenal yaitu kemanakah. Dalam filsafat ilmu aksiologi ini bisa menjelaskan bagaimana sih tujuan dari hakikat pembelajaran matematika itu. Dalam pembelajaran matematika di sekolah tentu memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari pada biasanya materi trigonometri, geometri, aljabar, dan pengukuran lainnya. Tentu saja ada beberapa kecakapan yang diperlukan atau kemahiran matematika yang diharapkan atau tujuan yang bisa kita gapai setelah dari proses pembelajaran matematikanya ini. Yang pertama yaitu menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang bisa kita garis bawahi yaitu yang pertama, memahami terlebih dahulu seperti tingkatan-tingkatan pembelajaran yang kita ketahui yaitu memahami, kemudian dapat menjelaskan, yang ketiga dapat mengaplikasikan konsepnya tersebut. Itulah tujuan hakikat pembelajaran yang matematika yang pertama.
Dan untuk yang kedua, yaitu memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kita ketahui juga matematika ini memiliki banyak simbol, teorema, aksioma, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan siswa ini dapat mengkomunikasikannya secara bahasa matematis dan juga secara bahasa dapat dipahami oleh orang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan penalaran pada pola, sifat, atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Nah, yang keempat, menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat atau merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah. Nah, ini mendukung untuk siswa memiliki kemampuan kreatif, karena di sini siswa diharapkan untuk mempunyai strategi atau berbagai macam penyelesaian masalah dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan yang kelima, yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Tentu saja dari kemampuan-kemampuan yang di atas, yang kurang lebih kebanyakan sebagai bagaimana kemampuan kognitifnya seorang siswa, dan yang terakhir ini kita mengharapkan bahwa pembelajaran matematika dapat membuat kepribadian siswa tersebut dapat menghargai, dapat semakin bersyukur terhadap alam ini, karena dengan matematikalah ia bisa mengenal seni, mengenal alam, dan mengenal hal-hal lainnya dari keindahan matematikanya sendiri. Alhamdulillah kita sudah di penghujung video ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Dan mohon maaf juga apabila ada beberapa hal yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.